Episode ini Ben mencoba menyelidiki aliran dana perusahaan UDS yang menculik para penumpang dengan cara melamar kerja di sana. Film dimulai saat penumpang baru masuk pesawat dengan Kelly Taylor yang kesulitan. Lalu salah satu orang membantunya dan berkata, "Kita semua merasakan ini." Kemudian Carl terbangun dan ketakutan. Dia merasa ada hal buruk terjadi pada Marco dan dirinya. Ben berjanji akan menanganinya karena dia sudah punya rencana. Keesokan harinya Carl pulang dan Sanvi bilang dia tidak akan mengizinkan Carl pulang jika masih sakit. Ben pikir lebih baik Carl di rumah karena dia masih dalam bahaya. Ben tahu cara menemukan mereka dengan mengikuti dananya. Dia berencana untuk melamar kerja di perusahaan UDS sebagai akuntan. Saat diwawancara, Ben meyakinkan HRD untuk menerimanya dengan gaji murah. Kemudian dia diterima. Grace senang akhirnya Ben dapat kerjaan walaupun dengan gaji kecil. Kemudian Olive meminta izin untuk pergi panjat tebing. Grace menjelaskan kalau anaknya pergi bersama Danny. Mereka melakukannya saat putrinya lepas dari obat antidepresannya. Ben pikir itu tidak masalah dan dia segera pergi untuk bekerja. Ben disambut oleh Ronnie Wilcox, sang supervisor. Dia ingin sekali Ben menceritakan bagaimana bertemu dengan alien. Ben bertanya klien mana yang akan dia tangani dan berharap bisa perusahaan besar. Sayangnya Ben harus mulai dari yang kecil karena yang besar tugas dari supervisor. Setelah sampai di meja kerjanya, dia memutuskan untuk mencari soal UDS, namun sayangnya akses dilarang dan butuh kartu keamanan level merah. Sementara itu Michaela datang ke rumah orang tua Ivy. Sang ibu bertanya di mana Ivy, yang kita tahu sudah lama meninggal. Ibunya mengajak Michaela untuk duduk menunggu Ivy. Kemudian Ben menghubungi Sanvi soal aksesnya ditolak. Ben menggunakan microwave untuk merusak kartunya dan meminjam kartu milik Ronnie. Dia berhasil mengakses datanya. Dia menemukan file SP namun akses ditolak. Lalu ada file Fiona. Ben pikir Fiona bekerja pada siapapun yang menculik para penumpang. Sanvi menjelaskan kalau Fiona memulai karirnya dalam psikologi saraf dan ditolak karena keyakinan ekstrimnya. Dia mempercayai semua otak manusia bisa saling sinkron. Ben berkata semua file ditandai SP dan pasti terhubung ke tahanan. Mungkin dia menculik semua penumpang itu, atau mungkin dia yang bertanggung jawab apa yang terjadi di pesawat. Sanvi lalu mengajak Ben untuk bertemu dengan Fiona di seminarnya. Di sisi lain, Carl mengingat kembali kejadian dia dan Marco pada saat itu. Sementara itu, Danny mengajari Olive panjat tebing. Olive berkata dia punya pertandingan dalam seminggu. Danny berharap dia bisa hadir, tapi Olive kemudian berhenti dan tidak ingin melakukannya lagi. Scene selanjutnya, fans bingung kenapa Ben mau menjadi akuntan rendahan. Anak buahnya bilang mungkin Ben butuh uang dan dia rasa membuang banyak waktu untuk teori paranoidnya. Setiap lembaga penegak hukum dan intelijen tidak punya informasi soal penumpang yang hilang. Fans menduga ada unit rahasia yang menjalankan semuanya. Itulah sebabnya Ben Stone bekerja di akuntan itu. Sementara itu Jared mengundang Michaela untuk makan malam di rumahnya. Dia bercanda soal suara di kepala Michaela pasti menolaknya. Jared lalu khawatir kepada Michaela karena NSA mengawasinya. NSA datang ke Jared dan dia tidak akan pernah bilang apa-apa soal Michaela kepada mereka. Kemudian mereka mendapat laporan terjadinya penembakan di salon. Saat mereka sampai, pemuda itu bilang pamannya telah tertembak dan pelakunya kabur. Michaela masuk untuk menyelamatkan paman itu dan dia mendengar suara detak jantung. Sayangnya sang paman tidak terselamatkan. Pemuda yang bernama Carlos tidak mengerti kenapa pamannya harus meninggal. Pamannya lah yang merawat dia setelah ibunya meninggal. Carlos sakit-sakitan dan paman telah membantunya sembuh. Michaela mengerti perasaan Carlos dan berkata Carlos harus bangkit kembali. Setelah itu Jared dan Michaela menunjukkan para tersangka. Carlos bilang dia tidak bisa melakukannya lalu pergi dari sana. Jared berkata orang-orang ketakutan dan tersangkanya adalah kedua dari kanan.
Jared lalu mengingatkan Michaela soal makan malam. Lourdes senang sekali melihat Michaela datang. Dia berkata untuk tidak canggung karena mereka adalah keluarga. Setelahnya mereka bersenang-senang dan tertawa bersama saat membahas kenangan bersama Ivy. Michaela kembali mendengar suara detak jantung lalu pergi meninggalkan mereka. Ternyata dia pergi ke tempat Carlos. Dia ingin tahu siapa pelakunya dan mencurigai Carlos yang menemukan pistolnya lalu membalas dendam. Michaela melarangnya karena dia tahu rasanya membunuh orang karena kecelakaan dan menghantuinya setiap hari. Dia tidak bisa membayangkan bila dilakukan dengan sengaja. Scene selanjutnya, Ben dan Sanvi datang ke seminar Fiona. Fiona memulai dengan berkata, "Jantungmu berdetak, jantungku berdetak. Kita semua satu." Lalu dia membahas soal melawan kekuatan kecerdasan buatan dengan kesadaran bersama. Kemudian dia menyadari ada Ben dan Sanvi yang duduk di sana dan berkata dia telah menunggu mereka. Setelah selesai acara, mereka bertiga bertemu. Fiona pikir semua penumpang pasti akan mencari satu sama lain. Kemudian Ben bertanya bagaimana Fiona terlibat dalam penahanan 11 penumpang. Ben pikir mereka sedang dieksperimen. Itu terlacak dalam basis data rahasia atas nama Fiona. Sanvi bertanya apa hubungannya faktor cermin dengan semua ini. Fiona menjelaskan 4 hari setelah kembali dia didekati organisasi yang bernama Singularity Project. Mereka tertarik membiayai penelitiannya dan mereka yang membiayai seminar ini. Tidak ada yang menyebut soal afiliasi pemerintah apalagi penumpang yang ditahan. Ben menyadari kalau dia harus bermain poker bersama rekannya agar bisa menyusupi SP. Ronnie memperkenalkan Ben kepada David dari bagian IT. Ben berhasil menang karena matematika membantunya. David memujinya karena teliti. Ben tidak bisa membayangkan menangani semua data yang masuk. Kemudian David mengajak Ben untuk melihat tumpukan data perusahaan besar. Keesokan harinya Ben bertanya kepada Olive tentang pendakiannya dan putrinya menjawab keluar karena terlalu sulit. Ben teringat saat Olive mendaki Bukit Tail tanpa tangan dan berusaha keras sampai berhasil. Putrinya senang karena Ben mengingatnya. Carl datang dan bilang dia semakin merasakan Marco semakin memburuk. Ben berkata telah menemukan jalan yang semakin dekat untuk menemukan Marco. Sementara itu Michaela bilang ke Jared kalau dia semalam ke rumah Carlos dan Carlos berencana untuk balas dendam. Dia menduga anak itu masih menyimpan pistolnya. Setelah itu Carlos datang membawa pistolnya. Mereka siap mengidentifikasi, sayangnya pelaku sudah lepas karena kurang bukti. Di sisi lain Olive datang ke tempat latihan. Danny siap membantu karena dia tidak akan meninggalkannya. Olive mengaku dia tidak ingin mendaki apapun karena dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Danny. Tapi dia tetap ingin berlatih karena tidak suka menyerah. Saat di kantor, Ben membawa kopi untuk David tapi dia tumpahkan agar David pergi dari sana. Ben langsung mendownload file SP dan memasukkannya ke flash drive lalu kirim pesan ke Sanvi. Ben tidak tahu kalau fans sedang memantaunya. Ketika ingin pulang kerja, Ben melihat security sedang memeriksa seluruh tas pegawai. Dia memasukkan FD ke dalam tumblernya lalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal untuk menyuruhnya ke kiri. Di sana sudah ada fans yang menunggu. Fans tahu FD ada di dalam tumbler dan minta serahkan kepadanya. Tidak ada pilihan lain selain kasih ke fans dan menyuruhnya untuk menemukan mereka. Sementara itu pelaku sedang melihat orang di ATM lalu dia memecahkan botol kaca. Michaela merasakan detak jantung yang semakin kencang. Dia menuntun Jared ke lokasinya tapi suara itu hilang. Michaela keluar dan berlari hingga berhasil menghentikan pelakunya. Di sisi lain Danny mengantar Olive pulang bersamaan dengan Ben. Ben keluar dari mobil mengobrol dengan Danny. Ben bertanya berapa lama Danny akan mengajari putrinya. Danny tegaskan Olive bukan anaknya. Saat Ben menghilang dia peduli kepada Olive. Dia tidak bisa menolak Olive jika datang kepadanya. Scene selanjutnya Michaela datang ke salon Carlos untuk kasih kabar telah menangkap pelakunya.
Suara detak jantung kembali terdengar. Dia berjalan ke arah cermin dan menemukan foto Ivy di sana. Carlos menjelaskan dia hampir mati dan butuh transparansi jantung, dan Ivy adalah pendonornya. Di malam harinya, Olive menandakan tanggal acara pendakian Acadia. Lalu ada Danny yang makan malam sendirian. Selanjutnya Michaela bertemu ibunya Ivy dan bilang Ivy baik-baik saja. Kemudian Ben kasih kabar kepada Cal kalau ada orang jahat yang menghalanginya mencari Marco. Dia berjanji tidak akan menyerah. Cal bilang ayahnya tidak usah khawatir karena orang itu bukan orang jahat. Di sisi lain, Vance baru pulang dan mendapat telepon dari timnya yang siap menangkap Ben saat diperintahkan. Vance berbohong bilang tidak dapat sesuatu, padahal dia sudah dapat. Sementara itu Michaela bertanya soal kondisi Cal. Ben mencoba memahaminya soal panggilan yang terjadi pada Cal tapi tidak bisa. Michaela bilang dia merasa baikan untuk pertama kalinya sejak kematian Ivy. Panggilan itu membawanya ke Carlos yang memiliki jantung Ivy. Dia harus tahu panggilan itu benar dan semuanya terhubung ke satu sama lain. Dia lalu melihat gambar di kulkas ada sosok Carlos dengan jantung Ivy yang digambar oleh Cal. Episode ini pun selesai. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.